Di episode 1 ini kalian akan temui drama adegan kemurkaan, pengkhianatan, kecemburuan, jatuh cinta, kelicikan, bahkan esek-esek sob. Kejedot celorot, ini ceritanya. Tak jauh dari pusat istana Malwapati, Sang Prabu Anglingdarma melakukan kegemarannya dengan berburu kijang di hutan bersama para prajurit pengawalnya. Namun saat sedang berburu, secara tak sengaja Sang Prabu Anglingdarma melihat 2 ekor naga yang sedang hohohihe alias bercumbu. Atau lagi ada adegan ranjang. Bukan. Ini kan di hutan. Adegan semak-semak, guys. Karena merasa penasaran, Anglingdarma memperhatikannya. Namun betapa kagetnya ketika Anglingdarma mengetahui bahwa salah satu dari naga itu adalah istri dari naga bergola sahabatnya. Karena merasa gerah, ternyata naga gini yang tak lain istri dari naga bergola telah main serong kiri, ya serong dengan Sanca. Secepatnya Anglingdarma mengarahkan anak panahnya hendak membunuh Sanca. Namun anak panah itu meleset dan tak sengaja mengenai ekor dari naga gini yang tak lain naga gini itu istri dari naga bergola sahabatnya. Waduh, bisa berapa itu ya? Karena naga gini merasa khawatir jika Anglingdarma mengadukan main serongnya kepada suaminya. Secara licik, Anglingdarma hendak difitnah karena berniat membunuhnya dan menginginkan permata abadi di mahkotanya. Anglingdarma, kamu mau membunuhku? Kurang ajar. Kamu akan aku adukan kepada Kakang Naga Bergola. Aku tidak sengaja, Nagini. Aku akan membunuh Sanca yang berani menodai kehormatan istri sahabatku. Nagini, tidak kusangka Nini tega mengkhianati Kakang Naga Bergola. Kamu mau mengadu kepadanya? Jangan kau kira bahwa Kakang Naga Bergola akan percaya. Dia pasti mengira kamu memfitnahku. Aku akan laporkan bahwa kamu mencoba membunuhku karena menginginkan permata abadi di mahkotaku. Sambil melihat naga gini pergi, Anglingdarma merasa bingung, gugup, dan khawatir kalau rekayasa naga gini telah mengelabui naga bergola sahabatnya. Nah, bagaimana dengan usaha naga gini yang berniat memfitnah Anglingdarma? Benar saja, akhirnya naga gini datang dengan berpura-pura kesakitan sambil menangis, melaporkan rekayasa fitnah keji kepada suaminya bahwasanya Anglingdarma hendak membunuh dan menginginkan permata mahkota abadi di mahkotanya. Sebenarnya sang naga petapa bergola tak langsung mempercayai istrinya. Namun karena naga gini terus membuat cerita yang meyakinkan, akhirnya percaya dan marahlah naga bergola hingga memutuskan untuk membunuh Anglingdarma. Di waktu yang sama, Anglingdarma di dalam keratonnya menceritakan apa yang terjadi di hutan siang tadi kepada permaisurinya Dewi Setiawati, bahwa dirinya telah melihat istri sahabatnya naga bergola telah main serong kiri dengan Sanca. Anglingdarma pun juga menceritakan bahwa naga gini hendak membuat cerita palsu bahwa dirinya hendak membunuh naga gini karena menginginkan permata abadi. Panjang lebar Anglingdarma menceritakan kejadian itu dengan jelas, tanpa disadari oleh Anglingdarma dan permaisurinya bahwa naga bergola telah berada di luar tembok istananya. Kakang Naga Bergola akan membunuhku. Anglingdarma terkejut mendengar auman naga bergola. Anglingdarma pun menghampirinya dan menyatakan dirinya siap menerima hukuman dari sahabatnya itu. Namun apa yang terjadi? Secara mengejutkan, ternyata naga bergola telah mendengarkan pembicaraan Anglingdarma dan permaisurinya, bahwa ternyata istrinya lah yang bersalah dan telah menodai kehormatannya sebagai seorang suami. Sudah 7 purnama aku tidak menggaulinya karena aku sedang bertapa.
Aku mohon Kakang mau memaafkan Nagini. Aku telah bersumpah lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri. Dan aku akan laksanakan sumpahku. Naga Bergola pun akhirnya memutuskan untuk moksa dan meminta Angling Dharma untuk mewarisi ilmu Naga Bergola. Naga Bergola pun terbang membawa Angling Dharma ke tempat jauh dari istananya. Setelah sampai di tempat yang dituju, akhirnya Naga Bergola memberitahukan bahwa ilmu yang diwariskannya adalah ilmu yang tidak ada bandingannya di dunia persilatan, yaitu ilmu Aji Senyawa. Ilmu yang dapat mengetahui semua bahasa binatang. Namun yang membuat Angling Dharma terkejut bahwa dengan diwariskannya ilmu Aji Senyawa kepada dirinya, berarti Naga Bergola akan mati karena ilmu Aji Senyawa hanya bisa dimiliki oleh satu orang manusia saja di muka bumi. Selamat jalan, sahabatku. Sementara itu suasana di istana Malapati. Permaisuri Dewi Setiawati resah dan gelisah menunggu di sini. Di sudut sekolah, di sudut kamar sang permaisuri. Kemudian sang permaisuri keluar dan menemui sang patih Batik Madrim. Dewi Setiawati pun mengutarakan kecemasannya dan menceritakan kepada patih Batik Madrim kalau suaminya Prabu Angling Dharma telah dibawa sahabatnya Naga Bergola sejak tadi malam, dan sekarang belum muncul pulang. Sang patih pun ikut mencemaskannya. Sementara mereka berdua sedang bercengkrama, tiba-tiba Dewi Setiawati dan patih Batik Madrim dikejutkan suara Prabu Angling Dharma. Senyum mereka pun merekah karena melihat Prabu Angling Dharma kembali pulang dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Dewi Setiawati pun berjalan bersama Prabu Angling Dharma sambil mendengarkan cerita Angling Dharma berpetualang bersama sahabatnya Naga Bergola. Setelah menceritakan semuanya, patih Batik Madrim diminta Prabu Angling Dharma untuk meninggalkan mereka berdua. Suasana malam di istana Malapati begitu sunyi sepi dan berhembus angin malam sepoi-sepoi. Terlihat Prabu Angling Dharma berduaan bersama Dewi Setiawati di dalam bilik kamarnya. Mereka bermesraan ingin memecah durian, melewati malam pertama mereka, karena setelah perkawinan mereka berdua belum sempat melewati malam pertamanya. Tanpa disadari Dewi Setiawati bahwa ada sepasang cicak yang juga membicarakan adegan bermesraan sang Prabu bersama permaisurinya. Karena Prabu Angling Dharma menguasai ilmu Aji Senyawa yang dapat memahami bahasa binatang, maka sang Prabu pun tertawa mendengar perkataan lucu sepasang cicak itu. Namun hal itulah yang membuat Dewi Setiawati tersinggung dan menganggap bahwa Prabu Angling Dharma suaminya telah memperolok dirinya karena merasa dianggap ada yang kurang sempurna dan lucu di mata sang Prabu. Pasti Kanda Prabu sedang mentertawakan hamba. Memang hamba kurang cocok mendampingi Kakanda. Sabar Dinda. Demi Dewata Agung, aku sedang mentertawakan cecak. Cecak? Walaupun Angling Dharma berusaha menjelaskan secara terang bahwa Angling Dharma menertawakan percakapan sepasang cicak yang sedang membicarakan dirinya dan Dewi Setiawati, namun sang permaisuri terkejut kenapa Angling Dharma dapat mendengar bahasa binatang. Akhirnya sang Prabu Angling Dharma memberitahukan bahwa sahabatnya Naga Bergola telah mewariskan ilmu Aji Senyawanya yang dapat memahami semua bahasa binatang. Kanda? Ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada siapapun, Dinda. Juga kepada istri Kanda sendiri. Ternyata Kanda tidak mencintai Dinda. Naluri seorang wanita pun bergejolak, sobat. Akhirnya Dewi Setiawati pun meminta Angling Dharma juga mengajarinya ilmu Aji Senyawa.
Namun betapa kecewanya Dewi Setiawati mendengar penjelasan Angling Dharma bahwa dirinya tak mungkin menurunkan ilmu aji senyawa itu, karena ilmu itu hanya ada satu manusia yang dapat memilikinya di muka bumi ini. Kalaupun dirinya menurunkan ilmu itu, berarti Angling Dharma harus mati. Beranikah Kanda mati bersama Dinda? Kita Pati Obong bersama. Dewi Setiawati pun tak mempercayai alasan Angling Dharma. Akhirnya dengan penuh meminta, sang Dewi Setiawati pun meminta Angling Dharma untuk membuktikan kesetiaan dan kecintaannya terhadap dirinya dengan cara Pati Obong bersama. Karena Angling Dharma ingin meyakinkan permaisurinya bahwa dirinya juga sangat tulus mencintainya, maka permintaan Dewi Setiawati pun diiyakan oleh Angling Dharma. Akan kuturuti. Ritual Pati Obong pun diselenggarakan di alun-alun istana. Disaksikan rakyat Prabu Angling Dharma, para punggawa, dan bahkan Patih Batik Madrim pun berdiri di kejauhan melihat dengan mata sedih. Kemudian Patih Batik Madrim tetap berusaha membujuk Prabu Angling Dharma untuk mengurungkan niatnya melaksanakan Pati Obong bersama Dewi Setiawati. Patih Batik Madrim meminta Prabu Angling Dharma untuk melihat dan memikirkan rakyatnya yang masih sangat membutuhkan seorang raja bijaksana yang memimpin Malwapati. Tapi tetap Angling Dharma kukuh untuk tetap melakukan Pati Obong. Tiba-tiba Angling Dharma mendengar percakapan sepasang kambing jantan dan betina. Kambing jantan menertawakan dan mengolok-olok Angling Dharma bahwa Angling Dharma raja bodoh yang hanya menuruti hawa nafsu dan keegoisan Dewi Setiawati tanpa memikirkan rakyatnya. Kemudian Dewi Setiawati pun melompat ke dalam kobaran api. Menjerit kesakitan disaksikan oleh seluruh penggawa, rakyat maupun Patih Batik Madrim sendiri. Semua tertunduk sedih menyaksikan permaisuri junjungannya mati dalam kobaran api. Prabu Angling Dharma pun sejenak memikirkan perkataan kambing jantan yang menertawakannya. Akhirnya Angling Dharma pun tersadar dan dengan terpaksa mengurungkan niatnya untuk Pati Obong bersama permaisurinya, tanpa ada maksud mengkhianati Dewi Setiawati, permaisurinya yang sangat dicintainya. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan Pati Obong. Karena aku harus lebih mementingkan yang paling membutuhkan aku sebagai suami dan sebagai raja. Aku menghargai kesetiaan istriku. Tapi sebagai wakil Dewata, aku lebih menghargai rakyatku dan tugasku. Namun apa yang dirasakan Angling Dharma duka mendalam dan merasa bersalah karena telah mengingkari janjinya kepada Dewi Setiawati untuk Pati Obong bersama. Walaupun Angling Dharma mengurungkan niatnya karena mendapatkan wangsit dari Dewata. Karena itu Angling Dharma ingin menenangkan diri dengan bertapa dan meninggalkan sementara negeri Malwapati dan menitipkannya kepada patihnya Sang Batik Madrim. Cukup sampai di sini, Kakak Madrim. Kembalilah, kabarkan kepada rakyatku bahwa aku sedang bertapa. Baik, Dinda Prabu. Di seberang jalan hutan lain terlihat seorang pemuda sedang berjalan menyusuri jalan setapak. Ya, itulah tabib muda Suliwa, berjalan menyusuri jalan tulang menuju gua sehabis mencari rempah-rempah untuk bahan membuat racikan ramuan pengobatan. Jangan-jangan si tua bangga itu sudah menangkapnya. Tanpa diketahui Suliwa, ternyata sudah ditunggu oleh Genjik, salah satu perampok yang terluka sambil memegangi tangannya yang hendak meminta tolong untuk diobati. Serta ada beberapa orang yang dirawatnya di mulut gua.
Sambil melihat dan bertanya heran, Suliwa diberitahu oleh Genjik bahwa banyak dari para pendekar golongan hitam yang menginginkan Suliwa untuk diperalat dengan membuatkan ramuan obat awet muda dan kuat. Kelihatannya golok yang menggores lenganku mengandung racun, Suliwa. Oh, Kakang belum kapok juga jadi rampok. Suliwa, lebih baik kamu cepat tinggalkan tempat ini. Si tua Bangga Sudamani dan teman-temannya mau menculik kamu. Apa salah saya? Beberapa kali Genjik memperingatkan agar Suliwa harus segera meninggalkan goa tempat tinggalnya, karena menurut Genjik pendekar Sudamanik yang bergelar Pendekar Silengan 8 dan beberapa pendekar golongan hitam lainnya ingin menculik dan memperalatnya. Namun usaha Genjik sia-sia karena Suliwa tak begitu menghiraukannya. Dan akhirnya benar saja Sudamanik pun tiba. Akhirnya ketemu juga. Itu suara dia. Ayo Liwa, jangan main-main dengan nyawa. Pendekar Genjik pun lari terbirit-birit juga orang-orang yang ada. Terlihat Sudamanik, si pendekar lengan 8, beberapa kali merayu, namun Suliwa tetap saja menolak ajakannya agar menjadi abdinya. Karena habis kesabarannya, Sudamanik pun hendak memasang Suliwa. Namun Sudamanik dan Suliwa dikejutkan dengan datangnya pendekar perempuan yang bernama, belum tahu bersama saudara seperguruannya datang dengan maksud yang sama. Apa itu? Yaitu menginginkan Suliwa agar menjadi murid di perguruan Halimun Petak untuk diperalat juga. Suliwa yang melihat pertarungan itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan melarikan diri sejauh-jauhnya. Sementara itu pertarungan semakin seru dan saling ingin membunuh satu sama lain. Masing-masing saling mengeluarkan jurus ampuhnya. Walaupun pendekar lengan 8 Sudamanik dikeroyok oleh pendekar perguruan Halimun Petak yang diketahui oleh pendekar Nila Soraya, namun ilmu dan kemampuan jurus silat Sudamanik lebih tinggi. Mati-matian pendekar Nila Soraya bersama saudara seperguruannya melumpuhkan Sudamanik. Kita tinggalkan dulu usaha mereka melumpuhkan Sudamanik. Mari kita lihat dulu Prabu Angling Dharma yang sedang menunggang kuda menyusuri jalan setapak. Terlihat bertemu gerombolan pendekar golongan hitam, penguasa hutan 1000 bunga dengan pendekar cantik Dewi Kenanga. Mereka beradu mulut mengenai siapa yang berhak memiliki tabib muda Suliwa dari Gunung Kendeng. Kalian mau melayani aku, anak-anak? Urungkan niatmu, Kenanga. Kalau kau berani menyentuh Suliwa, akan kusayat-sayat tubuhmu. Kenapa? Cemburu, anak-anak manis? Suliwa satu-satunya tabib yang ada di sekitar Gunung Kendeng. Jangan kamu jadikan korban. Pokoknya, kamu harus menghadapi kami kalau berani masuk ke hutan 1000 bunga. Aku tidak pernah membiarkan siapapun yang berani ikut campur urusanku. Tentu saja ancaman yang ditujukan kepada pendekar Dewi Kenanga malahan membuat tertawa dan merendahkan kehebatannya. Pertempuran pun tak terelakkan. Dewi Kenanga pun dengan enteng dan lincahnya meladeni dan bahkan membuat kewalahan 4 pendekar penguasa hutan 1000 bunga.
Kembali lagi sob, kita lihat pertarungan pendekar Nilasuraya semakin terlihat tak seimbang. Nilasuraya pun terluka dalam amat parah. Sudamanik pun melihat Nilasuraya dengan tatapan puas dan mata ganas sertai dengan mata keranjangnya. Paling suka perempuan galak. Kejadian yang tak diinginkan pun terjadi. Ayam-ayam kampung. Kini hilanglah kesucian pendekar Nilasuraya seumur hidup, dan inilah yang membuatnya mempunyai dendam kesumat abadi kepada pendekar Sudamanik. Suliwa! Suliwa! Gara-gara kamu, tabib Buddha itu lari. Suliwa! Suliwa berlari sekuat tenaga menjauhi sejauh-jauhnya dari kejaran para pendekar golongan hitam yang menginginkan dirinya. Namun sial, Suliwa bertemu dengan pendekar golongan hitam lainnya, yaitu pendekar dari Gunung Purwo. Dengan bujukan dan bualan manis, seolah-olah Suliwa hendak ditolongnya agar selamat dari kejaran para pendekar Sudamanik dan lainnya. Padahal sama saja, pendekar Genjik mempunyai tujuan memperalat Suliwa. Yang mau menangkapmu. Mau kemana? Apa kamu mau diringkus sama si tua bangka Sudamanik? Tubuhmu bisa direncah dan jantungmu akan dimakan. Suliwa, banyak pendekar yang menginginkan. Suliwa pun heran kenapa semua orang menginginkan dirinya. Ternyata inilah penyebabnya. Sebenarnya ada apa dengan diri saya? Seluruh yang ada dalam dirimu, termasuk kepandaianmu membuat obat, diincar oleh pendekar-pendekar aliran hitam yang ada di tanah Jawa ini. Karena kamu diyakini sebagai keturunan terakhir Batara Surya. Tiba-tiba, pendekar Genjik dan Suliwa dikejutkan dengan kehadiran Dewi Kenanga. Perebutan pun terjadi lagi, kini dengan lawan yang berbeda. Biarkan tabib suci ini menjadi santapan nafsu bejatmu. Jangan berlagak suci, Citra Genjik. Kamu sendiri mau menggunakan tabib muda itu untuk membuat racun dan obat kuat, supaya nafsu binatangmu kepada perempuan bisa terlampiaskan. Iya kan? Sementara pertarungan semakin sengit, tiba-tiba kemunculan satu persatu pendekar golongan hitam muncul. Semua pendekar yang ada tetap sama, mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin memiliki Suliwa. Mereka sama-sama memperebutkan dan ingin memiliki Suliwa.
Sementara itu, Angling Dharma yang mendengar dari kejauhan sedang menunggang kudanya, penasaran dan memperhatikan pertarungan serta penyebab pertarungan yang terjadi dengan melihat di atas pohon. Apa begini sikap para pendekar? Untuk memperebutkan korban yang tidak berdosa? Benar-benar tontonan murah. Setelah mendengarkan pembicaraan para pendekar golongan hitam yang sedang bertarung, Angling Dharma akhirnya membuyarkan perhatian para pendekar yang sedang berkelahi. Mencoba Angling Dharma mengingatkan dan menasihati mereka, namun tetap saja omongan Angling Dharma tak digubris. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Kali ini sasarannya yaitu Angling Dharma ingin dibunuh. Namun satu persatu para pendekar golongan hitam keok dibuatnya. Angling Dharma mengeluarkan ajian Desindria, ajian yang dapat membaca gerakan lawan yang masih ada di pikirannya. Kiparon wajah yang terkena. Kulihat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari jurus pasang pedang beracun. Dan kau pandai pula menggunakan jurus tangan kiri. Tapi seperti yang lain, gerakanmu juga masih mentah. Akhirnya salah satu lawan Angling Dharma mengetahui akan hal itu, tapi tetap saja mereka tak dapat mengalahkan Angling Dharma. Saya tahu Tuan memiliki aji Desindria, ilmu 10 indera yang mampu menirukan semua ilmu. Dewi Kenanga secara diam-diam menggunakan kesempatan kemelut pertarungan itu. Akhirnya Dewi Kenanga menghampiri Suliwa dan mengancam akan membunuh Suliwa jika ada yang berani mendekatinya. Berniat ingin membawa kabur, tapi Dewi Kenanga tetap gagal. Tak menunggu lama, akhirnya Angling Dharma membawa pergi Suliwa untuk diselamatkan. Setelah dibawa menjauh oleh Angling Dharma, akhirnya Angling Dharma meminta keterangan Suliwa kenapa dirinya sampai diperebutkan oleh para pendekar golongan hitam. Setelah mendengarkan keterangan Suliwa, Angling Dharma tak heran jika Suliwa diperebutkan karena Suliwa adalah titisan terakhir dari Batara Surya. Sementara orang sebagai titisan Batara Surya. Pantas. Saya tidak mengerti itu semua, Tuan. Saya hanyalah anak dukun obat yang diberi wasiat untuk meneruskan menolong orang yang membutuhkan kesembuhan. Setelah membawa Suliwa hingga malam, akhirnya Angling Dharma dan Suliwa beristirahat sambil duduk bercengkrama membuat api unggun. Suliwa pun sangat kagum dengan olah kanuragan Angling Dharma. Kemudian Suliwa pun menanyakan asal-muasal Angling Dharma. Namun Angling Dharma menyembunyikan asal-muasal dirinya dan mengaku namanya sebagai Jaka Kelana yang berasal dari negeri Malwapati. Malwapati, namaku Jaka Kelana. Oh, kata orang, Raja Malwapati yang bernama Prabu Angling Dharma adalah seorang raja yang sakti mandraguna. Akhirnya Suliwa pun meminta Jaka Kelana untuk mengangkat sebagai murid dan mengajarinya ilmu Desindria miliknya. Jaka Kelana pun mengatakan kalau Suliwa belum mampu mempelajari ilmu Desindria karena pemilik ilmu itu harus menguasai terlebih dahulu jurus-jurus silat kanuragan secara matang. Maukah Tuan menerima saya sebagai murid? Saya ingin memiliki ilmu Desindria. Namun karena melihat kesungguhan Suliwa, akhirnya Jaka Kelana pun mengajak Suliwa untuk dititipkan kepada guru Jaka Kelana, yaitu Empu Mahasyura dari Padepokan Sugali. Tapi saat ini tidak bisa, Suliwa. Masih banyak tugas yang harus aku kerjakan. Tapi kalau kamu mau, aku akan menitipkanmu pada guruku, Empu Mahasyura. Dia seorang pendekar yang mumpuni dari Padepokan Sugalu.
Sementara itu di sebuah goa yang menjadi sarang pendekar Dewi Kenanga bersama adik-adiknya, mereka membicarakan kehebatan Angling Dharma yang mereka belum kenal nama dan asal-muasalnya. Sehingga mereka bertiga memutuskan untuk mencari Angling Dharma untuk dijadikan santapan lezat untuk dimakan jantungnya. Menguasai ilmu Descendria yang sangat didambakan oleh semua pendekar di muka bumi ini. Dia tampan, Yunda. Dia muda dan gagah sekali. Dia lebih pantas menjadi raja atau pangeran dari sebuah kerajaan. Jantungnya pasti sangat lezat untuk kita santap. Kita tinggalkan dulu Dewi Kenanga dan kedua adiknya. Suliwa dengan susah payah menguburkan semua mayat dari pendekar saudara seperguruan pendekar Nilasoraya yang telah diperkosa oleh Sudamanik yang berjuluk pendekar Silengan 8. Melihat Suliwa, Jaka Kelana pun heran mengapa Suliwa memperpedulikan dan mau dengan susah payah menguburkan mayat-mayat itu. Apa kamu lakukan? Biarkan saja mayat-mayat itu. Dia akan membusuk sendiri. Atau dimakan anjing hutan. Bagaimanapun, mereka manusia, Tuan. Sama seperti kita. Mereka berhak menerima penghormatan terakhir sebagai manusia. Namun sungguh bijak jawaban dari tabib muda Suliwa yang menyebabkan Jaka Kelana atau Angling Dharma semakin yakin bahwa Suliwa adalah titisan Batara Surya dan seorang pemuda yang berhati bersih. Sementara itu pendekar Nilasoraya yang terluka dalam amat parah berjalan tanpa arah tujuan sambil menahan rasa sakit sekujur tubuhnya. Namun karena sudah terlalu lemah tubuhnya, pendekar cantik Nilasoraya pun akhirnya jatuh pingsan di tengah hutan. Kemudian Suliwa dan Jaka Kelana atau Angling Dharma tak sengaja melihat tubuh Nilasoraya yang tergeletak. Niat hati Suliwa ingin menolong, namun Nilasoraya tersadar dan di mata Nilasoraya bahwa yang dihadapannya adalah pendekar Sudamanik yang telah memperkosanya. Maka Suliwa pun menjadi sasaran untuk dibunuh. Setelah Nilasoraya dilumpuhkan Jaka Kelana, akhirnya dengan sedikit keberatan atas sikap Suliwa yang ingin menolong pendekar yang belum mereka kenal, Kau sudah mani. Kau telah membantai 12 saudara seperguruanku. Kau telah menghabisi semua anggota perguruan Halimun Petak. Tapi akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membawa serta Nilasoraya untuk diobati di padepokan Empu Masyura. Biarkan kita tinggal di sini, Tuan. Bagaimana kalau tubuhnya dimakan macan? Saya yakin di sini banyak binatang buasnya. Kalau begitu kita bawa dia ke padepokan Sugalu. Mungkin guru bisa menolongnya. Naikkan dia di atas kudamu, dan kamu ikut aku. Baik, Tuan. Sementara itu suasana di padepokan Sugali milik Empu Masyura terlihat pendekar cantik Galuh Parwati yang tak lain adalah anak dari Empu Masyura sedang melatih jurus kanuraganya. Empu Masyura yang memiliki kepekaan batin merasakan bahwa ada 3 orang yang mendekati menuju padepokannya, yang salah satu dari 3 orang itu dia sangat mengenalinya, yaitu Gusti Prabu Angling Dharma. Apa? Gusti Prabu Angling Dharma. Benar saja, Jaka Kelana, Suliwa dan Nilasoraya yang dibawanya di atas kuda menuju ke arah padepokan Empu Masyura yang dahulu Angling Dharma pernah menolong ayah dari Empu Masyura, yaitu Pangeran Suryapati yang melarikan diri dari kejaran prajurit Mamenang karena memberontak. Mengenai kedekatannya dengan Empu Masyura,
Angling Dharma mengatakan kepada Suliwa bahwa dirinya pernah menolong istri dari Empu Masyura yang pernah hampir tenggelam di sungai. Akhirnya tibalah mereka bertiga, Angling Dharma, Suliwa, dan Nila Soraya di Padepokan Sugali dan disambut dengan hangat oleh Empu Masyura beserta istri dan anaknya. Karena terlihat Angling Dharma membawa 2 orang yang belum dikenali oleh Empu Masyura, Angling Dharma pun memberitahukan bahwa pemuda yang diajaknya adalah muridnya sekaligus ingin dititipkan kepada Empu Masyura. Dan pemuda ini adalah murid saya, yang saya ingin titipkan kepada guru. Malamnya Angling Dharma menceritakan mengapa dirinya sampai kepada Empu Masyura. Angling Dharma pun menceritakan tentang permaisurinya yang telah melakukan patih obong. Dan untuk menenangkan batin, Angling Dharma pun ingin menyepi dan menenangkan diri di Padepokan Empu Masyura gurunya. Sampai Angling Dharma pun menceritakan perihal ilmu aji senyawa yang diwariskan oleh sahabatnya Naga Bergola yang memilih moksa karena telah dikhianati oleh istrinya sendiri Naga Gini. Ilmu itu mampu membuat seorang manusia menjadi tahu bahwa selain dunia kita, masih ada dunia lain yang bersentuhan dengan kita. Kadangkala kita menganggap binatang itu hanyalah pelengkap kebutuhan kita. Padahal dia juga punya hak untuk hidup dan hak untuk tidak kita ganggu. Sambil merawat Nila Soraya, Empu Masyura menceritakan kearifan dari ilmu aji senyawa. Tiba-tiba Nila Soraya tersadar dari pingsan dan menanyakan keberadaannya dan sedang bersama siapa saja dirinya. Namun Angling Dharma meminta kepada gurunya Empu Masyura untuk menyembunyikan asal-usulnya. Dan ini, orang inilah yang membawa Nini kemari. Melihat luka yang Nini derita, Nini mengalami tekanan batin yang sangat berat. Nila Soraya pun menceritakan keadaannya dan 12 saudara seperguruannya yang telah dibunuh oleh pendekar Sudamanik dengan kejam. Empu Masyura pun menenangkan batin dari Nila Soraya agar merasa nyaman tinggal di padepokannya untuk dipulihkan luka dalam yang amat parah. Namun tanpa disadari oleh Empu Masyura bahwa perhatian Empu Masyura terhadap Nila Soraya membuat istrinya cemburu. Istirahat saja dulu, Nini. Tidur supaya pikiranmu tenang. Di serambi padepokan, Suliwa dan Galuh Parwati bercengkrama dan mulai saling kenal satu sama lain dan semakin dekat. Sudah punya kekasih? Maaf atas pertanyaan saya. Pasti kekasihmu cantik sekali. Setelah beberapa hari Angling Dharma tinggal di padepokan Empu Masyura, akhirnya Empu Masyura menasihati Angling Dharma agar tidak terlalu lama meninggalkan kerajaannya, karena sesuatu yang tak diinginkan dikhawatirkan terjadi. Kapan Gusti meninggalkan Sugalu? Mungkin siang ini. Saya titipkan Suliwa. Bagaimana dengan Nila Saroya? Terserah guru. Saya hanya menolong dia. Datanglah dengan tertatih Nila Soraya dari bilik kamarnya karena tersadar dan mendengar keributan di luar. Namun di mata Nila Soraya yang di hadapannya terlihat bahwa istri dari Empu Masyura adalah pendekar Sudamanik yang sangat ia benci. Tanpa pikir panjang, Nila Soraya pun menyerang istri Empu Masyura yang dikiranya pendekar Sudamanik.
bunuh kau. Kau harus mampus, Sudamani. Jangan menyerang ini. Dia bukan Sudamani. Jangan. Suliwa berusaha menghentikan Nilasoraya namun gagal. Sampai Galuh Parwati ingin menyerang Nilasoraya namun dicegah oleh ayahnya sendiri. Hampir saja istri Empu Masyura karena dilanda rasa cemburu ingin melukai Nilasoraya. Namun hal itu dicegah dan dihentikan oleh suaminya sendiri, Empu Masyura. Semakin bertambahlah rasa cemburunya terhadap Nilasoraya karena merasa suaminya sangat memperhatikan Nilasoraya. Pikirannya sedang terganggu. Dia dendam kepada orang yang bernama Sudamani, yang telah membantai 12 orang kawan seperguruannya. Tak terasa sudah 1 purnama berlalu. Kini Angling Dharma sudah tidak berada di Padepokan Sugaluh lagi, dan sudah melakukan kembali pengembaraannya. Tanpa disadari Angling Dharma bahwa dirinya diintai 3 pendekar perempuan yang tak lain mereka adalah Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka. Tunggu dulu. Apa salahku tiba-tiba kalian menyerang aku? Akhirnya ketika pendekar mesum dan kanibal itu menghadang Angling Dharma, terjadilah pertarungan. Sebenarnya Angling Dharma mudah saja mengalahkan mereka bertiga. Namun sengaja Angling Dharma mengalah agar mengetahui sarang pendekar perempuan keji itu dan asal muasalnya. Kemudian Angling Dharma dalam keadaan terikat rantai besi dibawa dan dibaringkan di atas batu. Dewi Kantil tak sabar ingin menikmati tubuh dan kejantanan Angling Dharma, namun dicegah oleh kakaknya Dewi Kenanga agar bersabar dan mengajak adik-adiknya untuk bersantap daging manusia terlebih dahulu. Kita bersantap dulu, adik Kantil. Aku sudah tidak sabar. Orang seperti dia pasti hangat di tempat tidur. Tanpa diketahui Dewi Kenanga dan adiknya, Angling Dharma mengeluarkan ilmu lepas sukma dan memeriksa seluruh ruangan goa. Dan betapa kagetnya Angling Dharma saat sampai di ruangan yang dipenuhi dengan tulang belulang dan tengkorak manusia, tumbal santapan dari ketiga pendekar kanibal itu. Akhirnya sukma Angling Dharma berubah wujud menjadi burung gagak hitam dan terbang memeriksa keadaan sekitar goa sarang pendekar keji itu. Terlihatlah pemandangan mengerikan. Dari atas pohon, Angling Dharma melihat ketiga pendekar wanita itu dengan lahapnya memakan daging manusia yang menjadi korbannya. Nih bagianmu, cepat pergi dari sini. Karena merasa terganggu pesta santapnya, Dewi Kenanga melemparkan potongan hati manusia kepada gagak hitam yang mengganggunya agar supaya lekas pergi. Burung gagak hitam atau sukma Angling Dharma membawa potongan hati manusia itu masuk goa yang menjadi sarang ketiga pendekar kanibal itu. Tak berapa lama setelah Dewi Kenanga dan adik-adiknya selesai berpesta santap manusia, menghampiri kembali Angling Dharma yang terbaring dan dalam keadaan diikat rantai besi. Terjadilah saling rebut, saling ingin lebih dulu mencicipi kejantanan Angling Dharma. Melihat kejadian itu, Dewi Kenanga kakaknya datang dan menegur adiknya dan meminta adiknya untuk bersabar dan memberi minuman akar pasak kayu wulung agar lebih beringas di ranjang. Nyai Dewi, kasih dulu dia ramuan akar pasak kayu wulung, biar dia seperti banteng kedaton. Tapi aku harus yang pertama. Aku kan yang paling muda. Segera mereka bertiga hendak menyiapkan minuman ramuan yang dimaksud. Namun Dewi Kenanga kaget dan heran kenapa ada potongan hati manusia yang mereka berikan ke burung gagak hitam tadi sudah berada di mangkok miliknya.
Akhirnya mereka menduga bahwa itu adalah ulah burung gagak hitam yang tak lain adalah Sukma Anglingdarma. Karena kedok dan kebiasaan mereka sudah diketahui Anglingdarma, maka mereka ingin memakan dan membunuh Anglingdarma secepatnya. Pasti perbuatan lelaki itu. Bagus, berarti dia sudah tahu kita. Namun betapa kaget dan marahnya Dewi Kenanga beserta adiknya karena merasa dipermainkan oleh Anglingdarma, apalagi yang mereka bunuh adalah bayangan dari sosok Anglingdarma. Kenapa kalian mau membunuhku, Dewi yang manis? Kurang ajar. Pertarungan pun pecah. Dengan mata batin, Anglingdarma melihat kelemahan dari ketiga pendekar wanita itu terletak pada tusuk konde berkepala serigala yang mereka pakai. Akhirnya diambil dan dicabut oleh Anglingdarma dari ketiga musuhnya. Sungguh mengerikan, ternyata sosok ketiga pendekar cantik itu ialah siluman serigala yang menyamar karena telah berhasil melakukan ritual tapanya. Kalian perempuan cantik hanya untuk menjerat mangsa, untuk kemudian kalian santap dagingnya. Biadab. Jangan jumawa kamu anak muda. Marahlah Dewi Kenanga dan ikut menyerang Anglingdarma. Dengan kesaktian ilmu sihirnya, Anglingdarma dikutuk menjadi seekor burung belibis dan tak akan menjadi manusia lagi sebelum ada seorang putri cantik, anak seorang raja yang mencabut jambulnya. Jadilah kamu seekor belibis. Namun yang membuat ketiga siluman serigala itu kesal ialah mereka terpaksa harus segera bertapa lagi agar bisa malih rupa menjadi wanita cantik kembali. Kamu tidak akan bisa kembali menjadi manusia sebelum seorang putri cantik anak seorang raja mencabut jambulmu. Kita harus bertapa lagi untuk bisa malih rupa sebagai gadis cantik. Dia benar-benar pendekar yang lindungi Bunda Dewi. Kalau kita tidak segera bertapa, maka kemungkinan kita tidak bisa lagi merubah wujud kita. Sementara itu di Padepokan Sugaluh, kediaman Empu Masyura. Sudah 1 purnama Nila Soraya berada di Padepokan Sugaluh. Itu bukan waktu yang sebentar. Hal itulah yang membuat Empu Masyura timbul bibit asmara pada Nila Soraya. Karena Empu Masyura sangat mendambakan keturunan laki-laki yang dapat meneruskan padepokannya. Dan ternyata hal yang sama pula dirasakan Nila Soraya kepada Empu Masyura. Namun tanpa disadari mereka berdua bahwa Dewi Sintawati, istri dari Empu Masyura, melihat mereka berdua. Saya benar-benar mencintaimu. Terus terang, beberapa hari ini saya merasa diri saya sebagai Kamajaya. Dan setiap saya melihatmu, yang saya lihat adalah Kamarati. Namun tanpa disadari mereka berdua bahwa Dewi Sintawati, istri dari Empu Masyura, melihat mereka berdua. Terlihat jelas Dewi Sintawati teriris dan pilu hatinya. Keesokan harinya, Suliwa dan Galuh Parwati sedang melatih jurus olah kanuragannya. Terlihat Suliwa sudah mulai menguasai dasar-dasar ilmu silatnya. Namun Empu Masyura yang sedang berjalan bersama dengan Nila Soraya sedikit kaget mendengar Suliwa menyebut ilmu Dasendriya dan ingin menguasainya. Lantas Empu Masyura pun mendekat Suliwa dan memastikan dari mana Suliwa mengetahui akan adanya ilmu itu. Dari mana kau tahu ilmu itu? Dari Tuan Pendekar Kelana. Saya melihat sendiri kehebatan ilmu itu. Tidak gampang untuk mempelajari ilmu dewa itu, Suliwa. Dia sangat membutuhkan kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa. Di samping kekuatan tenaga yang sangat terlatih. Liwa,
Berlatihlah lebih keras lagi. Saya yang akan menentukan kapan kamu menerima ilmu itu. Terima kasih, Guru. Semakin hari Empu Masyura dan Nila Suraya terlihat semakin mesra. Dan semakin hari pula Dewi Sintiawati semakin terbakar api cemburu. Ketika Empu Masyura dan Nila Suraya tiba di gubuk tepi sungai, tiba-tiba Empu Masyura dikejutkan dengan kehadiran seekor burung belibis dan suara yang memanggil namanya yang tak lain suara Angling Dharma. Guru, tolonglah saya. Temui saya di pinggir sungai Batu. Ada yang sangat penting. Saya segera ke sana, Gusti Prabu. Guru, siluman serigala telah mengutuk saya, Guru. Gusti Prabu, saya tidak mau nyawa saya terkurung terus dalam wadah belibis ini. Bagaimana caranya? memang agak sulit menangkal telur manusia serigala itu, Gusti. Hampir semua pendekar di tanah Jawa ini tahu kehebatan ilmu sihir mereka. Tapi Gusti bisa melepas raga kalau mau melepaskan diri dari belenggu wadak seekor belibis. Dengan aji lepas sukma yang pernah saya ajarkan pada Gusti. Iya, saya masih ingat mantranya. Cuma mungkin tidak bisa terlalu lama. Gusti harus segera masuk kembali ke dalam wadak Gusti. Seberapa lama? Sebatas orang mati suri, Gusti. Setelah diberi wejangan oleh gurunya, akhirnya Angling Dharma melanjutkan tujuannya, yaitu mencari seorang putri raja yang mau mencabut jambulnya. Singkat cerita, Angling Dharma akhirnya bertemu dengan Gembil. Gembil adalah anak dari tukang taman keputren. Angling Dharma dan Gembil akhirnya bersahabat baik. Dan melalui Gembil lah akhirnya Angling Dharma yang berwujud burung belibis diberitahu bahwa di keputren ada putri raja yang cantik. Angling Dharma pun mencoba mencuri perhatian sang putri agar mau mendekat dan berkomunikasi dengannya. Tapi apakah Angling Dharma berhasil? Tonton di episode selanjutnya.